kalau kita lihat perjalanan Bung Tomo, ya, ini kan bukan hanya sebagai seorang tokoh nasional ya, bukan, tapi kan dia juga bukan hanya bertanggung jawab untuk bagaimana memerdekakan bangsa ini, negara ini, tapi kan juga ada tanggung jawab keluarga. Nah, kita tahu pasti pada usianya semakin bertambah, Mas Bambang sudah mulai sekolah, ya kan? Mbak Titing udah mulai sekolah semuanya ya. Nah, ini orang kan mau tahu nih, seorang tokoh seperti Bung Tomo. Kalau saya lihat kan, kalau bicara dari segi pendidikan, anak-anaknya ya relatif selesai semua di universitas ya. Alhamdulillah. Nah, ini bagaimana cara Bung Tomo ini melakukan pembinaan terhadap Mas Bambang dan yang lain-lain di rumah ini gimana, Mas? Ya begini, Bapak itu menerapkan satu bentuk disiplin kelakuan itu sangat sangat baik sekali. Jadi kita dididik disiplin waktu, disiplin dengan janji, disiplin dengan bermacam-macam itu. Jadi Bapak mengatakan apapun juga kamu harus sekolah sampai selesai. Apapun juga Bapak akan cari uang. Nah pada saat itu kan tahun 56, 50, 55 Bapak sempat diajak jadi anggota kabinetnya Burhanuddin Harahap. Ya. Ya jadi pejabat kan. Kabinet Masumi. Iya, kan hanya sekitar 9 bulan atau 10 bulan. Ya, ya kita sempat juga melihat Bapak dijemput dengan sering undangan resmi ke istana, ketemu Bung Karno dan sebagainya. Setelah itu tidak lagi. Setelah itu Bapak mencoba bikin partai, tapi partainya kecil. Nah, jadi Bapak memang tidak ada usaha lain selain membina kehidupan kebangsaan. Ya berpolitik lah, politik kebangsaan. Sebab Bapak mengatakan selalu bahwa kalau kamu mau berpolitiklah kebangsaan, bukan politik untuk kepentingan golongan kamu sendiri. Dia bilang gitu. Makanya itu Bapak tidak mencoba, meskipun punya partai, tidak bisa mengembangkan partainya itu dengan baik. Karena kalau dengan partai itu kan harus tawar-menawar, deal dan sebagainya. Nah Bapak enggak. Bapak jadi anggota DPR, sempat jadi DPR, hantam kromo aja, hantam kromo. Ya, jadi mereka tahu Bapak berseberangan dengan beberapa partai, tapi bersahabat juga dengan beberapa partai. Jadi Bapak kalau bicara soal kedaulatan bangsa ini, menghadapi perjanjian KMB, Bapak bilang perjanjian KMB ini harus batal. Ya, karena kita terikat sekali dengan kedaulatan kita masih terikat. Jadi Bapak mengajukan mosi dan sebagainya, disambut dengan teman-teman partai yang lain. Nah, Bapak saat itulah Bapak juga menentang konsep demokrasi terpimpin. Bapak tentang itu, Bapak merasa kenapa DPR hasil pemilihan umum tahun 55 kok dibubarkan? Ya pada saat Presiden mengumumkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dekret, DPR hasil pemilu dibubarkan, dan kemudian dibikin DPR gotong royong, di mana yang diberhentikan itu partai-partai yang dianggap tidak bisa diajak kerjasama, yang selama ini kritis, maka dipilihlah orang-orang partai yang memang dianggap bisa kerjasama dengan demokrasi terpimpin. Nah, Bapak protes itu. Nah, saat itulah Bapak berbeda pandangan dengan teman-teman di pemerintahan. Tapi Bapak konsisten. Ya artinya konsisten itu ya hidup seadanya lah. Hidup seadanya. Tidak ada usaha lain ya selain ya Bapak sampai kemudian beternak ayam untuk menghidupi keluarga dan kemudian pensiun dari DPR dan sebagainya. Macam begitu aja. Tapi kita anak-anaknya terus sekolah dengan segala segala kemampuan kita harus sekolah sampai selesai.